Ustadz Dudung, Ustadz Arifudin, waktu Ya. sudah mendekati 16.45, saya akan segera buka kajian kita rutin pada hari ini. Mohon untuk ini karena untuk mempersiapkan sampai detik ini Ustadz Jamari belum bisa online. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Blitar, yang saya hormati pimpinan cabang baik Aisyah dan Muhammadiyah Kabupaten Blitar, pimpinan cabang dan ranting baik Aisyah dan juga Muhammadiyah, ketua majelis dan juga lembaga, pimpinan AUM dan seluruh partisipan warga Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Blitar yang dirahmati Allah. Puji syukur atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hingga kita sampai detik ini, kita bisa melakukan kajian secara rutin melalui online ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan secara bersama-sama dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah soleh kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikuti apa yang disunahkan. Untuk mengawali kajian kita pada sore hari ini, yang insya Allah yang harusnya diisi oleh Ustadz Jamari, tetapi karena satu halangan sampai detik ini, sampai jam ini, beliau belum siap online. Insya Allah nanti akan diwakili oleh bisa Ustadz Dudung dan juga Ustadz Arifudin. Mari untuk mengawali kajian kita pada sore hari ini, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, Ustadz Dudung Dumaidi, waktu dan tempat saya persilahkan untuk mengisi kajian kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Materi pada kajian sore hari ini adalah al-ijtihad. Untuk memahami ijtihad, ini ada 10 kendali, ada 10 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah arti dan pengertian ijtihad. Arti dan pengertian. Yang kedua, dasar-dasar ijtihad. Yang ketiga, fungsi ijtihad. Fungsinya apa berijtihad? Yang keempat adalah objek ijtihad. Yang kelima, syarat ijtihad. Yang keenam, kedudukan ijtihad. Ketujuh, macam-macam ijtihad. Kedelapan, syarat bagi mujtahid. Syarat bagi mujtahid. Yang ke-9, bentuk-bentuk ijtihad. Yang terakhir, yang ke-10,
sejarah ijtihad. Sejarah ijtihad. Baik, dari yang pertama, arti ijtihad ini artinya bersungguh-sungguh atau berupaya sungguh-sungguh. Sedangkan dari pengertiannya, yaitu mencurahkan segala kemampuan ilmu agama untuk menemukan hukum syar'i. Jadi pengerahan segala kekuatan ilmu pengetahuan agama dari Quran, dari hadis, dari lain-lainnya untuk menemukan hukum syar'i, yaitu dengan cara istinbat. Nomor 2 yaitu dasar ijtihad ini dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan dari ijma' ulama. Yang ketiga, fungsi ijtihad. Ini agak singkat saja, nanti bisa ditambahi oleh yang lain. Fungsi ijtihad ini ada 2. Yang pertama untuk menguji kebenaran hadis ahad. Hadis ahad. Kemudian yang kedua, mengembangkan prinsip-prinsip hukum di dalam Al-Quran dengan ijma', qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Jadi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam Al-Quran dengan ijma', qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Yang keempat, objek ijtihad. Objek ijtihad ini ada 4. Yang pertama, menganalisis nas dzonni. Yaitu menganalisis nas dzonni dari segi sanadnya. Nanti bisa dijelaskan oleh yang lain sanad itu apa, karena banyak istilah-istilah mungkin bagi rekan-rekan banyak yang asing. Yang kedua, menganalisis nas dzonni. Yang ketiga, menganalisis nas dzonni yang kedudukannya sebagai menganalisis nas dzonni pada kedudukannya tetapi qat'i dalam pengertiannya. Yang keempat yaitu menganalisis hal-hal yang tidak ada nas dan tidak ada ijma'. Hanya 4 dari objeknya. Yang kelima yaitu syarat ijtihad. Syarat ijtihad ini 1, menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Menguasai itu ya hafal, faham, menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mengetahui ijma' ulama dari masa-masa lalu. Yang ketiga, mengetahui bahasa Arab. Jadi secara linguistik
dia menguasai betul tentang bahasa Arab. Yang keempat, mengetahui ilmu usulul fikih. Yang kelima, memahami nasikh dan mansukh. Jadi syaratnya ini ada 5. Yang keenam, kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad ini sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam ketiga, karena yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, yang ketiga ini adalah ijtihad. Yang ketujuh, macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijtihad fardhi. Ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan. Yang kedua, ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i ini ijtihad yang dilakukan dalam bentuk panitia atau kolektif. Ijtihad fardhi ini pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diucapkan, dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kamu menetapkan satu hukum? Jawab dengan Al-Quran. Kalau tidak ada, dengan sunnah nabinya. Kalau tidak ada, saya berijtihad. Nah, itu contoh ijtihad fardhi. Yang kedelapan yaitu syarat mujtahid. Syarat mujtahid ini hampir sama dengan syarat ijtihad. Syarat mujtahid orang yang berijtihad. Yang pertama, menguasai Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, menguasai bahasa Arab. Yang ketiga, menguasai ilmu usulul fiqh. Yang keempat, mengetahui ijma'. Mengetahui ijma'. Ijma' ulama maksudnya. Yang keenam, mengetahui, menguasai nasikh mansukh. Yang keenam, mengetahui ilmu periwayatan hadis. Jadi faham betul dengan ilmu rijalil hadis. Yang ketujuh, memahami rahasia-rahasia syariat Islam. Jadi maqasidus syar'i itu kemana dia hafal betul gitu, dari berbagai acuan ayat Al-Quran. Itu dari syarat mujtahid. Yang kesembilan, bentuk ijtihad. Bentuk ijtihad ini yang pertama namanya ijma' ulama. Ijma' ulama. Yang kedua namanya qiyas analog, yaitu menemukan titik temu hukum yang namanya elat antara maqis dan maqis alaih. Yang ketiga, maslahatul mursalah. Keempat, istihsan. Istihsan. Istihsan ini artinya melihat sesuatu kebaikan yang memang orang Islam itu tidak ada yang mengingkarinya. Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Yang
Terakhir ke-10 yaitu sejarah ijtihad. Sejarah ijtihad sejak umat Islam di zaman Nabi. Sejak umat Islam di zaman Nabi, sejak umat Islam di bawah bimbingan 4 khulafaur rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini bagaimana umat Islam melakukan ijtihad. Kemudian umat Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Sampai dengan Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Abbasiyah di Baghdad, kemudian Bani Safawi dan lain-lainnya sampai hari ini. Itu sejarahnya di situ. Nah, itu kalau ingin paham, itu yang paling berat ini yang hafal Quran hadisnya itu berat sekali dan semuanya berat ini. Yang menarik bagi saya ini bagaimana ijtihad yang dilakukan oleh ulama tarjih di Muhammadiyah, yaitu silahkan lihat pada nomor 7. Di nomor 7 itu ada macam-macam ijtihad. Nah, macamnya kan ada 2, yang fardi dan yang jama'i. Nah, majelis tarjih ini dalam berijtihad namanya ijtihad jama'i. Artinya sekumpulan orang-orang atau ilmuwan atau ulama yang diwadahi dalam majelis tarjih, dan insya Allah semua orang yang masuk pada majelis tarjih pusat, kalau daerah mungkin lain, itu nomor 1 sampai nomor 10 menguasai semua insya Allah. Karena memang orang-orang yang alumni dari Timur Tengah, alumni dari pesantren, menguasai pada bidangnya, itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 10, insya Allah faham mereka. Kemudian, bagaimana dengan yang dilakukan oleh majelis tarjih? Majelis tarjih bahkan melampaui apa yang disebut ijtihad. Melampaui itu. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini mempunyai semangat sejak zaman Kiai Dahlan, bukan pada ijtihad dalam topik fikih, tetapi lebih kepada reaktualisasi pemikiran Islam. Jadi lebih luas dari ijtihad. Jadi lebih luasnya apa contohnya? Masjid yang asalnya masih tidak diurus ada takmir. Di masjid yang asalnya arah kiblatnya itu yang penting menghadap ke barat bagi orang Indonesia, kemudian diukur dengan ukuran yang tepat. Kemudian zakat fitrah dikoordinir, kurban dikoordinir, khutbah Jumat dengan bahasa yang difahami oleh jamaah. Itu kan luar biasa itu. Jadi Muhammadiyah, orang-orang yang terlibat pada majelis tarjih ini lebih mengarah kepada reaktualisasi pemikiran Islam. Nah, itu di situ. Jadi melampaui batasnya apa ya? Seperti kita lihat saja, hampir semua umat Islam di Indonesia, apa yang dilakukan itu adalah hasil dari Muhammadiyah. Orang-orang nentang sekolah, sekarang pesantren di mana-mana mendirikan sekolah sampai perguruan tinggi. Orang belum masih alergi dengan rumah sakit, sekarang orang-orang pesantren pada rame-rame bikin rumah sakit. Dulu orang pakai kerudung, tidak. Muhammadiyah mempelopori reaktualisasi pemikiran, yaitu pemakai
kerudung. Apapun insya Allah banyak dilakukan oleh Muhammadiyah. Kalau setuju, kalau nggak setuju ya pasti nggak, kan begitu. Jadi masalahnya setuju atau tidak. Tapi itu realistis. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini, ijtihadnya lebih kepada reaktualisasi pemikiran. Nah kemudian Muhammadiyah ini dalam ijtihad atau lebih dikenal dengan pemikiran Islam via Muhammadiyah ini punya manhaj, punya metode. Ini yang harus difahami betul oleh kita yang ada di daerah bahwa Majelis Tarjih itu punya manhaj. Yaitu yang pertama wawasan perspektif, yaitu merespon persoalan. Jadi apa yang dilakukan oleh Majelis Tarjih ini merespon persoalan, itu manhajnya. Jadi manhaj ini menjadi pedoman betul oleh Majelis Tarjih. Yang kedua, mengaktualisasi pemahaman sumber ajaran. Artinya setelahnya berlalu kemudian tidak mengingat Al-Quran dan Al-Hadis, tidak. Muhammadiyah justru mengaktualisasikan ingatan dan pembahasan kepada sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu di situ. Yang ketiga, manhaj ketiga maksud saya adalah pendekatan. Nah, pendekatannya ini menggunakan pendekatan sosiologis, menggunakan pendekatan-pendekatan demografis. Artinya pendekatannya ini pendekatan sosial, bagaimana tradisi masyarakat. Jadi dengan metode yang bil hikmah begitu. Kemudian yang keenam, yang keempat yaitu menggunakan metode. Nah, kalau dilihat metode manhaj tarjih Muhammadiyah ini ada 13. Ini semacam kode etik. Jadi orang yang ada di daerah, di wilayah, ini harus paham betul dengan metodologi ijtihad dan istimbat Muhammadiyah. Dan ini disampaikan langsung oleh Pak Profesor Samsul Anwar. Ya, saya sebutkan saja, ini metodologinya ada 13. Yang pertama, berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Metodologi pertama. Yang kedua, ijtihad jama'i dengan musyawarah. Nah, musyawarahnya ini yaitu mengadakan muktamar 5 tahun sekali, maka hasil-hasil ijtihad jama'i Muhammadiyah ini paling dalam satu periode 2 kali saja. Ya sedikit. Yang ketiga, metodologinya tidak terikat mazhab. Tidak terikat mazhab. Karena apa tidak terikat mazhab? Karena lebih luas ijtihad di Muhammadiyah ini, yaitu memperbaharui pola pikir umat. Jadi tidak hanya soal fikih, tetapi soal-soal yang lain, termasuk soal politik, soal keuangan, soal pertahanan, soal keamanan. Jadi lebih luas. Nah, kalau mazhab itu kan hanya pada soal fikih, baik fikih ibadah atau fikih muamalah. Itu seperti itu yang disampaikan oleh Pak Profesor Samsul Anwar. Jadi yang ketiga, tidak terikat mazhab. Yang keempat, terbuka dan toleran. Ini dipedomani betul ini. Oleh karena itu pimpinan daerah Muhammadiyah dimanapun harus paham bahwa metodologi ijtihad Majelis Tarjih terbuka dan toleran. Artinya tidak memaksakan pendapat pribadi dan menghormati pendapat orang lain gitu.
Jadi umpama dalam doa kunut, ya kita tidak pernah menjelek-jelekkan orang yang kunut karena ada dalilnya. Kemudian kita pun tidak melaksanakan, ya tidak memaksa kepada orang lain untuk tidak berkunut. Seperti itu maksudnya. Yang kelima, akidah. Dalam hal akidah ini menggunakan dalil-dalil yang mutawatir. Mutawatir itu populer di kalangan sanad hadis. Mulai dari sanad yang pertama sampai ke rawi ini populer hadis ini. Jadi menggunakan itu. Jadi tidak pernah menggunakan soal-soal akidah dengan berdasar kepada dalil yang ahad, enggak pernah. Yang keenam, tidak menolak ijma sahabat. Karena memang sahabat itu murid pertama dan mahkota atau putra mahkota Rasulullah untuk meneruskan ajaran Islam. Yang ketujuh, menggunakan dalil-dalil yang ta'arud ini dengan al-jam'u wa taufiq. Jadi tidak pernah dikontes dulu dalil-dalil yang ta'arud ini. Kalau bisa dipertemukan hasil hukumnya itu bagaimana, baru yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu ditarjih, dimenangkan mana yang lebih unggul dari kualitas hadis tersebut. Mohon maaf agak menyita waktu dikit ya. Kemudian yang ketujuh yaitu berazas. 8. Ya, yang kedelapan yaitu berazas kepada syaddu dzari'ah. Yang kesembilan, mencermati ilat hukum. Jadi yang paling banyak ini seperti masa COVID ini, yang paling banyak itu adalah ilat hukum dari segi hukum wad'i, khususnya dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'a wujudil illah. Yang ke-10, menggunakan dalil-dalil yang komprehensif, dalil-dalil yang menyeluruh. Artinya dalil yang menyeluruh itu dari berbagai disiplin ilmu. Yang ke-11, Al-Quran bisa ditaksis dengan hadis ahad. Yang ke-12, berprinsip at-taisir, berprinsip kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah kamu dan jangan mempersulit. Yang ke-13, kolaborasi nas dan akal. Jadi ini ciri khas di Muhammadiyah itu menggabungkan pemahaman nas dengan nalar akal. Ini banyak sekali kalau kita membahas tentang ijtihad dan pemikiran Islam manhaj tarjih. Hanya biar nanti ada tanya jawab yang cukup waktu. Mekanisme fatwa majelis tarjih itu ada 3. Ini harus disosialisasikan agar warga itu paham, warga persyarikatan. Yang pertama namanya putusan tarjih, atau lebih kita kenal dengan HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Himpunan Putusan Tarjih ini mekanismenya majelis tarjih merumuskan dalam sidang, setelah selesai disodorkan kepada pimpinan pusat, kemudian pimpinan pusat mentanfidkan, yaitu dengan ditandatangani oleh ketua PP dan sekretaris. Jadi Pak Haidar Nasir menandatangani, apakah dengan Pak Agung Danarto atau dengan Pak Mukti yang saat ini menjadi sekretarisnya. Jadi yang namanya HPT itu bukan menjadi miliknya majelis tarjih lagi, tetapi menjadi keputusan pimpinan pusat. Karena itu menjadi kepunyaan pimpinan pusat, hukumnya mengikat.
Sama dengan edaran-edaran tentang COVID ini mengikat, harus ditaati, dipatuhi oleh warga Muhammadiyah. Lah ini contohnya nih. Ini contohnya, lihat, bisa kelihatan nggak? Ini himpunan putusan tarjih ini mengikat. Karena ini bukan miliknya per majelis tarjih, tetapi menjadi milik pimpinan pusat. Dan setiap apa yang sudah ditandatangani dalam pentanfidannya, maka seluruh warga Muhammadiyah wajib mengikuti. Ini yang satu. Kemudian yang kedua yang ini nih, yang ini HPT yang ketiga. Ini mengikat isinya ini. Karena namanya putusan tarjih. Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang kita dengan putusan tarjih itu menyepelekan, oh itu enggak organisatoris itu. Sama dengan ketentuan awal Ramadan, kemudian Syawal, kita mengabaikan, oh itu enggak benar secara organisatoris. Ini buku yang sangat mengikat, harus diamalkan, harus disebarluaskan oleh warga Muhammadiyah. Yang kedua, yaitu dalam mekanisme fatwa tarjih ini namanya fatwa saja. Nah, fatwa itu sifatnya memberi jawaban yang secara cepat. Karena kalau menunggu sidang tarjih itu 5 tahun sekali atau 5 tahun 2 kali. Padahal problematika di kalangan warga Muhammadiyah sangat banyak. Maka pimpinan Muhammadiyah melalui tarjih ini memberikan fatwa dan tidak mengikat, sifatnya berupa wacana. Nah ini contohnya, ini sudah 8 buku kalau tidak salah. Nah ini bukunya ini. Buku yang ini adalah buku fatwa, tetapi di dalamnya belum ditandatangani. Nah di sini tidak ada tanda tangan dari pimpinan pusat. Maka ini sifatnya hanya fatwa saja. Nanti pada satu kesempatan akan kita bahas apa itu fatwa. Nah, itu begitu. Ini jumlahnya ada 8 kalau tidak salah. Yang ke-8 itu tentang fikih nisa, hasil muktamar terakhir di Malang tahun 2005. Ya di Malang itu begitu. Yang ketiga mekanismenya adalah wacana. Lah wacana ini biasanya, dan wacana ini masih menjadi milik tarjih. Seperti ini, tanya jawab ini miliknya tarjih ini. Bukan milik PP ini, makanya tidak mengikat. Yang wacana itu biasanya ada ditulis di jurnal. Jadi ada tulisannya tarjih, ya biasanya tulisannya sebelah kiri ya, ada tulisan tarjih. Ataupun di Suara Muhammadiyah. Sama ada tulisannya tarjih. Itu wacana. Wacana itu satu permasalahan karena majelis tarjih itu bukan soal ijtihad saja tetapi soal pemikiran Islam, maka untuk merangsang agar warga ini begitu tertarik untuk membahas. Jadi umpama dulu sebelum disahkannya fikih tentang air, maka sering disampaikan fikih tentang air. Nah, akhirnya ditulislah buku yang ini. Dulu diwacanakan, yaitu fikih kebencanaan. Nah, sekarang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat tentang fikih kebencanaan. Itu begitu. Jadi yang saya maksudkan pada judul-judul yang kami buat dengan Ustadz Arifuddin, yang sifatnya ini sosialisasi kepada warga Muhammadiyah agar pengetahuannya tidak sempit, yaitu tahu apa fungsinya buku ini, bagaimana kedudukannya, kemudian apa fungsinya buku ini. Jadi jangan sampai tidak tahu, disamakan saja loh, itu juga tidak dibenarkan. Jadi kita ini ya mengarah agak organisatoris sedikit lah begitu. Yang terakhir, Muhammadiyah ini telah melakukan beberapa reaktualisasi pemikiran Islam yang memang menjadi guru dari seluruh organisasi Islam sedunia. Jadi tidak hanya soal ijtihad.
Yaitu dari orang Jepang yang tiap muktamar datang selalu kagum dengan Muhammadiyah. Namanya Mitsuo Nakamura. Ya, Tuan Nakamura kan pernah dipanggil ke Malang. Itu selalu setia betul itu. Nah, karena memang Muhammadiyah ini luar biasa. Luar biasa itu bagi orang yang paham. Bagi orang awam Muhammadiyah nggak punya arti. Ya karena orangnya awam ya, bukan standar. Terima kasih. Mohon maaf menyita waktu yang banyak ini Pak Dayat ya. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pembahasannya cukup dalam. Terus kemudian memang baru boleh dibilang dalam hal pembahasan ini baru mulai judul-judulnya begitu. Dan saya tadi sempat ada ketinggalan Ustaz di poin poin 9 apa yang disampaikan oleh Profesor Samsul Anwar tadi tentang metodologi ijtihad. Nah, itu saya nomor 9 tadi itu sempat lewat Ustaz. Mohon dibacakan kembali poin 9 sebelum saya nanti mencermati elat hukum. Gimana? Mencermati elat hukum. Mencermati elat hukum, yaitu mencermati sebab. Oke. Seperti kejadian COVID, kenapa harus manusia direnggangkan, akhirnya ya di gereja, di pasar, di rumah sakit, karena elat hukumnya penularan. Nah, itu gitu. Oke. Itu ya. Baik, terima kasih Ustaz Dudung. Saya rasa ke depan saya justru terinspirasi hari ini bagaimana sebetulnya baik di tingkat pimpinan dan seluruh jajarannya ini ke depan ada semacam kajian kemuhammadiyahan yang terstruktur begitu sehingga dengan begitu apa yang tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Ustaz Dudung akhirnya kita memahaminya itu tidak parsial begitu ya sehingga kita ingin memahami secara komprehensif ya apa yang sebetulnya dimau oleh Muhammadiyah. Terima kasih Ustaz Dudung dan mohon maaf kepada seluruh partisipan karena waktu adzan maghrib sudah masuk, maka dengan ini kajian kita sore hari ini kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.